Ingat handphone? Ingat Kepler Ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan. Horas, selamat datang di Kepler Ponsel. Ketika Anda membeli smartphone atau gadget, Anda pasti berpikir yang paling sederhana, kamera. Berapa megapiksel? 48 megapiksel, 22 megapiksel. Prosesor, quad core, Snapdragon, RAM ada yang bilang 4, 8, 6. Tapi sebenarnya Anda tidak tahu kebutuhan saudara. Kenapa? Anda tidak menjumpai konsultan handphone yang baik. Kami siap menjadi konsultan. Kami tidak hanya menjadi penjual. Kami siap upgrade. Kami siap mengkonsultasikan kebutuhan Anda. Jangan tergoda dengan iklan. Tapi real, bahaslah handphone yang Anda butuhkan. Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Oppo A31 A31, HP entry level dari Oppo yang harganya 2,599 juta. Biasanya HP-HP entry level dari tiap brand itu harganya sejutaan ya, tapi Oppo agak beda. Buat yang belum tahu, HP entry level itu atau kelas entry level itu istilah buat HP yang paling basic atau paling murah dari suatu brand. Jadi ya nggak salah juga Oppo nyebut A31 ini entry level, soalnya memang nggak ada lagi HP barunya Oppo yang lebih murah dari A31 ini. Nah, gimana kualitas HP paling murahnya Oppo ini? Di video ini bakal kita bahas semua, mulai dari tes main game, terus foto-foto dikit, dan lihat-lihat UI-nya juga. Lebih banyak dari video unboxing yang biasa, soalnya saya nggak ada rencana buat nge-review nih HP. Jadi semuanya bakal kita bahas di satu video ini. Sekarang kita buka kotak dulu aja, yang desainnya keren sih, jadi dia kelihatan fun gitu, miring-miring gitu kalau dibandingin sama ini kan kayak Oppo Reno 3 gitu. Kalau ini kayak Oppo A31 yang lebih apalah, loncat-loncat mungkin saking terbang-terbang gitu HP-nya, sampai ada dua gitu. Sini kesan warnanya yang dikasih tuh hijau ya, kayak Oppo banget gitu. Ini warna HP yang di gambar ini pun namanya putih misteri. Kalau yang kita unbox kali ini sebenarnya warnanya hitam. Tadi tuh putih fantasi. Kalau yang kita unbox ini sebenarnya warnanya hitam sih. Jadi bukan warna yang kelihatan di atas atau di depan kotak ini. Di sini ketulis juga kalau RAM-nya 6GB plus memori internal 128GB. Tapi pas saya baca-baca di internet plus di situs Oppo, si Oppo A31 ini punya RAM 4GB, tapi di sini ketulis 6GB. Jadi nggak tahu yang benar yang mana, nanti kita langsung cek di HP-nya aja. Di belakangnya ada fitur-fitur dari HP ini, fitur yang diandelin yaitu AI triple camera. Jadi dia punya 3 kamera. Terus layarnya 6,5 inci, punya resolusi SD+ dengan desain water drop screen, dan ukuran baterainya 4230 mAh. Di sini warnanya hitam misteri, sekali lagi RAM-nya 6GB dan memori internal 128GB. Menarik. Ini yang benar 4GB atau 8GB nih? 6GB nih jadinya. Kita langsung lihat isinya aja. Oke. HP entry level Oppo ya. Tuh. Lumayan naik kelas sih, soalnya Oppo memang rencananya gitu kan. Mereka pengen bikin brand Oppo itu kayak mungkin di atas nama-nama Oppo yang udah kemarin-kemarin kali, termasuk harganya juga dinaikin. Ya kelas naik, harga juga naik, tapi selama speknya masih masuk akal ya, kita no problem lah. Jadi di sini kita dapat casing silikon, terus di sini kita dapetin petunjuk penggunaan, ada ini, dan ada SIM ejector. Terus di dalam sini ada fitur-fitur utama lagi ditulisin, tapi tadi ada 3, sekarang ada 4. Ya, tambahannya ini ada 3 card slot for more storage. Jadi di sini bisa nampung 2 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD. Hari ini banyak salah ngomong kayaknya. Oke, di sini ada charger yang harusnya kecepatannya 10 watt sih. Oke, jadi di sini tulisannya 5 volt 2 ampere, jadi memang 10 watt. Dan di sini ada kabel chargernya. Di sini pakai USB. Oh, belum USB Type C. Jadi dia pakai USB tipe micro USB atau micro B yang biasa. Oke, jadi di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Dan kita lihat HP-nya. Ini warnanya hitam misteri ya. Misterius juga nih. Kita coba buka. Warnanya mungkin mirip kayak Oppo Reno 3. Iya sih, mirip kayak Oppo Reno 3 yang kemarin kita bahas. Kalau itu harganya 5,5, sekarang kalau ini harganya 2,5. Tapi di bagian belakang sini dia
masih ada fingerprint sensor. Kalau Oppo Reno 3 kan dia fingerprint sensornya ada di bagian layar, soalnya udah pakai AMOLED. Kalau ini IPS aja. Di sebelah kiri dia ada tombol volume, dan buat mastiin soal triple slotnya kita langsung lihat aja, karena kalau kebanyakan baca doang nggak langsung lihat kayaknya kurang meyakinkan gitu ya. Di sini jadi udah triple slot. Terus di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol power, dan di bagian bawah ada lubang mikrofon, headphone jack, port micro USB, dan speaker. HP ini pakai chipset MediaTek Helio P35. Terus dia pakai 3 kamera. Di belakang sini ada resolusi 12 megapiksel buat kamera utama, 2 megapiksel buat kamera portrait, dan 2 megapiksel buat kamera makro. Jadi nggak ada kamera ultrawide di sini. Sementara kamera depannya sendiri punya resolusi 8 megapiksel. Oke, sekarang kita setting-setting dulu aja. Oke, jadi kita barusan install aplikasi, dan ini adalah penampilan paling awal dari Oppo A31. Saya juga udah register fingerprint dan kecepatannya kayak gini. Oke, jadi 1, 2, 3. Wah, nggak kebaca. Oke, 1, 2, 3. Save 1, 2, 3. Terus ada face unlock juga. Oke, ini harus di swipe up. Jadi settingannya saya belum yang langsung kebuka gitu, tapi sistem baca face unlocknya cepet. Dan soal RAM yang tadi, yang tulisan di website cuma 4GB, nggak ada yang 6GB, tapi ini 6GB. Kita coba cek langsung aja, tapi saya udah tahu jawabannya sih. Jadi yang kita unbox kali ini memang ukuran RAM-nya 6GB, tapi ada ketulis 4GB karena ternyata memang ada 2 varian. Entah kenapa varian yang 6GB ini nggak terlalu banyak ke-expose, Oppo juga tulisnya gitu, dan berita-berita nulisnya pada 4GB. Jadi ya biar jelas, jadi ada varian yang 4GB sama yang 6GB. Yang 2,5 juta tadi itu yang varian 4GB, jadi ya biar clear aja. Dan kita langsung tes game aja kali ya. Ini dia masih pakai Color OS 6, entah bakal dapat update ke Color OS 7 atau enggak, kayak HP-HP Oppo yang baru kayak Reno 3 atau si Find X2 Pro, enggak tahu bakal dapat atau enggak. Dan dia masih Android 9 juga, semoga dapat ke Android 10 sih. Jadi kalau dicek di sini di about phone-nya semuanya langsung ada gitu. Jadi dia Color OS versionnya 612, terus Android version 9, pakai octa-core dan storage-nya 128GB. Jadi ya gitu sih Oppo A31. Sekarang kita coba tes game aja. Game Mobile Legends dulu kali. Udah, waduh ini harus tutorial dulu ya. Nggak bisa langsung kayak main guess gitu, kayak PUBG. Kayaknya sih lancar ya. ML harusnya lancar. Kalau ada HP yang ML-nya kurang lancar, kayaknya itu udah speknya kurang banget. Tapi ini untungnya lancar. Kalau di sini dia setting yang bisa dipakai bisa high frame rate. Oke. Terus kalau misalnya malah dari awal sudah di ultra. Oke. Lancar. Oke. Jarang sih pakai Cyclops. Biasanya pakai yang tipenya simple nih. Kalau Cyclops harus pintar sih mainnya. Kalau pintar mainnya, wah, gawat. Oke, kalau ini asal deket tembak-tembakin biar dapat duit. Gitu bukan? Tapi mana abis langsung. Mampus. Wah, mantap. Oke, satu lagi. Lancar sih, lancar banget main ML. Mau di grafis ultra dan high frame rate sama sekali nggak ada masalah. Malah seru malah. Ya, udah seharusnya tapi. Wah, kan serem kan kalau kayak ginian, atau memang kita lawannya bot jadi nggak terlalu susah. Nih, tiba-tiba udah cep. Selesai. Oke, mantap. Oke, jadi ini adalah, harusnya tahu ya ini PUBG Mobile. Jadi ini termasuk game yang bisa dibilang berat. Kalau dilihat di kamera sih lancar-lancar aja ya, nggak ada frame drop, lari di rumput-rumput. Kalau kita lihat, wah udah ada musuh. Tapi karena ini bot, kita pakai tinju aja cukup sih. Bayangin gitu, itu pakai pistol gitu. Wah, oke. Langsung ambil pistolnya, ada AKM lagi. Tuh, santai ngambil pistol, padahal di belakang ada yang nembakin. Ada beberapa frame drop sih pas tadi saya ngambil senjata.
dan pas ditembak-tembak kayak gini. Coba kita lihat grafis, settingan grafis mana yang lagi dipakai. Tapi habis kita kelarin ini dulu. Ini ngomong-ngomong ada yang komen kenapa saya ID PUBG-nya beda terus. Itu nimbun ID atau apa, itu sebenarnya karena saya pakai mode guest sih, guest mode tamu. Jadi awal-awal ya dikasih bot dulu biar gampang, biar kita ketagihan menang terus. Nah, sekarang coba kita lihat settingan grafis. Ini belum saya ubah ya. Manualnya defaultnya dia pakai smooth medium. Wow, oke. Balance medium dan HD dia nggak bisa. Jadi mentoknya di smooth medium aja. Ya, untungnya masih smooth medium ini dia nggak ada masalah lah. Kecuali pas ketemu musuh atau pas ngambil-ngambil barang ada sedikit frame drop. Jadi kira-kira kayak gitu sih performa dari Oppo A31. Ini belum kelar-kelar deh tadi. Ngapain sih? Oke. Sip. Coba cari mobil dulu terus kebut-kebutan. Akhirnya ketemu mobil. Aduh. Oke. Mobil ini lumayan menguji waduh, mapnya merah nih. Nguji kemulusan sih, soalnya dia harus teorinya sih, teori saya aja sih kalau bener atau enggak kurang tahu juga, tapi kalau pakai kendaraan gini rasanya lebih banyak frame yang harus di render cepat gitu. Dan kalau kita pakai turbo, oke. Buat kamera saya langsung tunjukin hasilnya aja ya, soalnya ini kan saya belum bawa keluar, saya tunjukin hasil foto di luar dan itu fotonya setelah ini syuting kelar. Jadi saya belum bisa komen juga hasil fotonya gimana, silakan Anda nilai sendiri. Ya, jadi gitu aja dulu unboxing buat Oppo A31 atau A31. Semoga bisa kasih gambaran soal gimana kira-kira kualitas dari HP ini, dari gamingnya, dari kameranya, dan dari desain dan fiturnya. Kalau buat baterai nggak sempat saya coba karena memang cuma pas unboxing doang, tapi dengan kapasitas 4230 ya kalau nggak salah. Ya kira-kira sekitar 4000-an mAh dan layarnya yang HD harusnya dia bisa sehari lebih lah. Dan gitu aja unboxing buat A31. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Tep. 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 Oke. Ingat handphone, ingat Kepler Ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan.